yang pertama, pembahasan permasalahan dokumentasi dan publikasi informasi di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Yang pertama, informasinya kurang terupdate. Jadi, sebenarnya kami sudah memiliki website dan media sosial resmi. Jadi, wadah atau ruang untuk publikasi ini sudah tersedia sebenarnya. Akan tetapi karena pengelolaannya yang belum optimal, maka informasi yang tersedia di ruang-ruang tersebut belum update, masih informasi-informasi yang lama. Seterusnya, akses informasi terbatas. Sebagian besar informasi masih bergantung pada pengumuman melalui perantara guru wali kelas dan yang lain. Jadi sarana komunikasinya masih belum optimal. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media digital. Platform digital seperti website, website resmi dan media sosial sebenarnya memang sudah dimiliki oleh pihak madrasah, tetapi belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik sebagai sarana dokumentasi dan publikasi informasi. Hal ini menyebabkan informasi kegiatan kurang tersebar luas dan dokumentasi tidak tersimpan dengan baik. Eh, Hal ini menyebabkan madrasah terkesan tertinggal dibanding dengan sekolah lain yang lebih aktif dalam menggunakan media digital. Selanjutnya, yang keempat, kurangnya sosialisasi standar layanan, yaitu belum adanya penyampaian standar secara jelas melalui SOP maupun pelatihan, sehingga praktik publikasi berjalan seadanya tanpa acuan yang baku. Kondisi ini berdampak pada kurang lengkapnya dokumentasi kegiatan dan informasi tidak konsisten, sehingga perlu segera dilakukan penyusunan standar layanan sosialisasi serta pembinaan rutin. Selanjutnya adalah masalah keterbatasan SDM pengelola dokumentasi dan publikasi, yaitu belum adanya tim khusus atau unit kerja yang memang ditugaskan secara formal untuk mengelola dokumentasi dan publikasi. Akibatnya, kalau ada prestasi ataupun ada kegiatan, maka dokumentasinya bersifat insidental, sehingga ini tidak efektif. Kemudian, analisis dengan perspektif Smart ASN. Yang pertama, yaitu profesional. Dengan adanya kasus ini, berarti menggambarkan kurangnya pembaruan informasi dan tidak adanya standar operasional publikasi, menunjukkan lemahnya aspek profesionalitas. ASN di Man Purworejo perlu menyusun standar kerja yang jelas dan menerapkannya secara konsisten. Kemudian yang kedua, adaptif. Ketergantungan pada pengumuman manual tentunya tidak baik. Dalam era yang sekarang ini sudah digital, maka kita seharusnya mulai beralih ke pola komunikasi digital. Kemudian selanjutnya inovatif, yaitu minimnya pemanfaatan media digital dan konten yang masih monoton, menandakan perlunya inovasi dalam publikasi. Kemudian yang keempat, penguasaan teknologi informasi. Dengan adanya kasus ini berarti menggambarkan bahwa kemampuan ASN dalam mengelola teknologi perlu ditingkatkan. Kemudian kolaborasi, minimnya sosialisasi standar layanan dan terbatasnya keterlibatan berbagai pihak menyebabkan publikasi tidak berjalan terarah. Solusi dan upaya perbaikan yang pertama adalah membuat jadwal publikasi. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan media sosial populer agar informasi lebih terjangkau, menyusun SOP publikasi, mengadakan pelatihan pengelolaan media digital, kemudian pembentukan tim khusus pengelola dokumentasi dan publikasi. Bisa dari guru TIK, tim humas, atau perwakilan dari OSIS atau organisasi jurnalistik sekolah. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vini ya. Tadi ini yang menjadi problem itu di mana?
di sekolah itu karena apa itu? Media informasinya tidak apa? Tidak dikelola dengan baik atau bagaimana, Mbak Vini? Iya, Bapak. Jadi sebenarnya kami sudah memiliki ruang untuk publikasi, tetapi sayangnya karena keterbatasan SDM dan juga pengelolaannya kurang, akhirnya tidak optimal, Pak. Jadi banyak prestasi yang tidak terekspos, terus kemudian kegiatan-kegiatan juga tidak terdokumentasi. Iya, maksud saya begini, itu tidak terekspos itu bukannya nggak masalah. Kalau artinya emang masyarakat membutuhkan itu informasi dari mana? Dari sekolahan ini, Mbak. Dampaknya apa? Efek negatifnya apa kalau informasi itu nggak masuk atau nggak keluar gitu? Izin Kalau jawab Pak, izin jawab. Saya kelompok dua Ya, bantuin ya, Bapak ini. silakan, silakan. Ya salah satunya buat branding madrasah itu sendiri Pak. Kalau ada prestasi dari siswanya kan secara tidak langsung, kalau diekspos kan buat branding madrasah itu sendiri, buat di masyarakat tuh bahwa ya dari sekolah madrasah itu menimbulkan adalah siswa-siswa yang berprestasi baik nasional ataupun internasional. Itu Ya, sih. jadi apa namanya? Itu kan hanya masalah bagaimana tidak bisa diekspos gitu ya prestasi-prestasinya gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kalau bicara lebih jauh itu nggak penting juga Mas, ya kan? Oh, penting nggak kira-kira? Penting nggak Menurut itu? saya penting, Pak. Selain sebagai branding seperti yang Mm-mm. disampaikan oleh Mas Fania Rizky, selain itu juga untuk sosialisasi juga kepada wali murid mungkin Pak, seperti misalkan ketika ada program bantuan dari pemerintah, apabila wali murid tidak memahami kan sayang Pak gitu Pak. Jadi misalkan ada info beasiswa seperti itu, nah itu bisa dirugikan gitu Pak. Ya, ya jadi gini, kalau ini mengangkat sebuah isu yang saya bilang kemarin, harus yang memiliki dampak yang ya. Jadi dampaknya itu harus yang signifikan, Mas. Ya, dan yang lainnya juga jangan hanya berpikir dari sisi kita sendiri. Ah, ini kalau nggak kita apa namanya nggak kita upload nanti informasinya nggak bisa menyebar gitu kan. Ya, tapi jangan seperti itu. Tetapi lebih kepada kemanfaatan yang menyangkut khalayak banyak. Ya. Contohnya misalnya kalau PPDB ya, PPDB itu sistemnya tidak bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Nah, itu baru itu sebuah masalah yang perlu segera dibenahi gitu ya. Nah, tapi kalau cuma hanya menyangkut kurangnya promosi ya, kurangnya apa? Kurangnya sosialisasi, saya pikir itu masih masalah-masalah yang tingkat kedua dan seterusnya. Masih yang bisa di apa ya? Mungkin bisa ditahan dulu lah, atau mungkin bahkan masih bisa di apa? Di pending dulu untuk diselesaikan. Tapi tapi ya nggak masalah kalau memang nanti ya ini dari madrasah ini ada yang mau mengangkat aktualisasi seperti itu, pengembangan media sosialnya misalnya, itu nggak masalah, tetapi yang jelas harus apa usable ya. Artinya benar-benar bermanfaat, bermanfaat dapat digunakan dan memiliki impact bagi masyarakat luas gitu ya. Tidak hanya bagi sekolah sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya kasih masukan untuk eh, kelompok berapa ini? Kelompok dua ini kita berikan aplaus ya. Kita berikan aplaus dan luar biasa. Nanti bisa menjadi apa? Bahan untuk ide bagaimana merancang aktualisasi. Itu terima kasih Mbak Vini dan Mas Ahmad Mutakin. Selanjutnya kelompok satu bisa mempersiapkan diri, silakan.
Baik, Bapak, izin untuk share screen gitu, Bapak. Apakah untuk tampilannya sudah terlihat, Bapak? Mbak Diah ya? Iya, Siti Fatimah. Oh ini yang dari BTK ya Mbak Fatimah ya? iya, Bapak. Minta dibantuin, Oke Bapak. lanjut lanjut. Untuk nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota dari kelompok satu, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah anu ya, cuman ketuanya aja. Iya, saya bantuin ini, Bapak, bantuin share screen. Oke Untuk oke ketuanya oke. Mas Lanjut Ahmad. lanjut. Oke. Untuk analisis isu dengan manajemen ASN, kami dari kelompok satu, anggotanya ada Mbak Arif, Mbak Afif, Mas Fani, Mbak Aisyah, Mbak Alin, lalu ada Mbak Gita, Mbak Afia, dan Mbak Aziza, serta saya, dan Mbak Dinda. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afia. Silakan Mbak Afia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Rois Mustafa dan teman-teman semuanya atas kesempatannya. Adapun untuk presentasi pada siang hari ini, kami dari kelompok satu mengambil judul ketidaksesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh agama pada kantor urusan agama di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Di mana pada deskripsi isu ini kami melatar belakangi adalah di mana Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki predikat BBK dan BBPM, di mana BBK ini merupakan predikat yang diberikan oleh instansi yang dapat berhasil menerapkan reformasi birokrasi untuk menjadi birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik kualitas. Maka dari itu, eh, dalam rangka pengawasan lapangan, Itjen dari Kemenak RI sempat melakukan uji coba pelayanan dan menyamar sebagai masyarakat yang datang ke kantor urusan agama di salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta. Di mana hal ini untuk melihat secara langsung bagaimana kinerja unit layanan, serta bagaimana mereka memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya rekayasa situasi. Kemudian dari berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ditemukan suatu catatan penting di mana seorang penyuluh agama tampak mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya, di mana pekerjaan tersebut sejatinya itu seharusnya dikerjakan oleh pegawai lain, di mana hal ini jelas menimbulkan masalah karena setiap ASN sudah memiliki rincian tugas, fungsi, serta peran yang diatur dalam ketentuan jabatan masing-masing. Berdasarkan fenomena ini, maka terdapat ketidakaturan dalam distribusi tugas dan fungsi di lingkungan KUA. Maka dari itu bisa menyebabkan seorang pegawai ini melaksanakan tugas di luar perannya dan di sisi lain juga menyebabkan tugas pokoknya ini menjadi terabaikan, Bapak. Kemudian kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi manajemen ASN khususnya dalam hal pembagian tugas, pengawasan kinerja dan penerapan sistem merit belum berjalan secara optimal. Maka dari itu KUA ini juga sempat mendapatkan teguran dari Ijen mengenai hal tersebut karena hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip manajemen ASN. Ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, izin melanjutkan. Analisis isu yang telah disampaikan sebelumnya di atas, kemudian kami analisis berdasarkan manajemen ASN. Yang pertama terkait kedudukan dan peran, di mana seharusnya penyeluruh itu berperan sebagai pembina umat dan penguat moderasi beragama. Namun, pelaksanaan tupoksinya menunjukkan peran strategis tersebut belum dijalankan secara optimal karena penyuluh kerap terbebani tugas administrasi yang sebenarnya bukan ranahnya, sehingga perannya tidak maksimal. Yang kedua, terkait hak dan kewajiban, di mana ketidaksesuaian tupoksi ini membuat hak penyuluh tidak sepenuhnya terpenuhi karena keahlian mereka tidak digunakan sesuai profesinya. Sementara itu, kewajiban utama mereka juga menjadi terabaikan, sehingga kinerja penyuluh kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Yang selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan kelompok. Baik, untuk analisis isu yang selanjutnya berdasarkan manajemen ASN, yang ketiga itu adalah kode etik dan kode perilaku. Sebagai ASN, penyuluh wajib berpegang pada kode etik antara lain
terkait profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika tugas yang diberikan itu tidak sesuai dengan tupoksinya, maka ada resiko pelanggaran prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, di mana penyuluh bisa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberi dampak langsung pada pelayanan masyarakat, sehingga nilai-nilai berakhlak dan kode etik ASN tidak tercermin sepenuhnya. Untuk poin yang keempat, terkait sistem merit ini menuntut penempatan, pengembangan, dan pemanfaatan ASN sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, serta kinerja. Ketidaksesuaian tupoksi penyuluh menunjukkan sistem merit belum berjalan optimal karena penugasan tidak mempertimbangkan keahlian khusus penyuluh di bidang penyuluhan agama, yang mana berakibat potensi penyuluh tidak dimanfaatkan secara maksimal dan perkembangan karir dari penyuluh itu bisa terhambat serta efektivitas organisasi dapat berkurang. Kemudian dampak yang timbul dari temuan di atas, yang pertama, kedudukan dan peran ASN tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pegawai tidak menjalankan fungsi sesuai jabatan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban ASN terganggu, di mana terdapat ASN yang kelebihan beban kerja di luar tugas dan fungsinya, sementara ada ASN lain yang justru lalai terhadap kewajiban atas jabatannya. Kemudian hilangnya profesionalisme ASN karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. Yang keempat, kode etik dan kode perilaku ASN dilanggar karena terjadi praktik kerja yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, penerapan sistem merit tidak optimal. Terlihat dari penugasan yang tidak sesuai kompetensi dan jabatan sehingga menurunkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, pihak yang terkena dampak yaitu individu dari ASN sendiri sebagai penyuluh dan KUA sebagai unit kerja. ASN individu, dampaknya pencapaian kinerja menurun karena dianggap tidak profesional dan tidak optimalnya bekerja karena tidak sesuai kompetensi. Dari KUA, terkena dampak citra dan akuntabilitas dipertaruhkan karena kinerja pegawainya tidak sesuai dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal karena pegawainya tidak berada di posisi yang sesuai. Lalu yang juga ada masyarakat, di mana sebagai penerima manfaat layanan, mereka menjadi korban langsung dari buruknya penerapan manajemen ASN. Lalu sehingga dari situ dapat menghilangkan kepercayaan kepada instansi. Lalu yang keempat ada Kementerian Agama secara kelembagaan. Akuntabilitas instansi ini dipertanyakan akibat lemahnya pengawasan dalam pengelolaan ASN. Lalu yang kedua ada reputasi instansi di mata masyarakat menurun akibat pelayanan publik yang tidak tepat sasaran. Kemudian untuk alternatif penyelesaiannya yang pertama tentang penegasan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi melalui sosialisasi ulang dan pembinaan internal agar setiap pegawai memahami serta menjalankan tugas sesuai peraturan. Untuk yang kedua, optimalisasi pengawasan dan juga pembinaan. Kepala KUA sebagai pimpinan langsung melakukan kontrol kinerja rutin sesuai mekanisme manajemen kinerja ASN. Untuk yang ketiga, penerapan sistem merit, yaitu menempatkan ASN sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan sekedar berdasarkan ketersediaan tenaga. Untuk yang terakhir, penegakan kode etik ASN, yaitu memberikan teguran atau sanksi disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan TUSI sebagai bagian dari manajemen ASN berbasis akuntabilitas. Alternatif penyelesaian berikutnya yaitu pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar pegawai semakin paham dalam perannya dan mampu memberikan pelayanan profesional. Selanjutnya, sistem rotasi atau redistribusi tugas. Ini dilakukan jika terjadi kekurangan pegawai. Rotasi ini dilakukan sesuai mekanisme resmi, bukan sekedar dialihkan secara informal. Kemudian penerapan reward dan punishment, memberikan penghargaan bagi pegawai yang disiplin serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Yang terakhir, forum diskusi internal atau rapat koordinasi rutin. Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk menyamakan persepsi tugas fungsi, prioritas tugas, dan alur kerja antar pegawai maupun unit. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Isu yang terjadi di atas merupakan isu yang sangat penting untuk segera diatasi. Hal ini dikarenakan sebagai seorang ASN hendaknya selalu berusaha mengimplementasikan nilai dasar berakhlak. Selain itu, penerapan manajemen ASN harus terus diintegrasikan ketika menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Apabila seseorang ASN tidak mengintegrasikan nilai dasar berakhlak dan manajemen ASN dengan baik dan bijak, akan membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat, maupun instansi yang bersangkutan seperti kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja ASN, serta memperburuk penilaian masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Isu ini menjadi bukti bahwa manajemen ASN belum terlaksana dengan baik, sehingga diperlukan penerapan sistem merit agar pegawai dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang ia emban untuk mendukung kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 ya tentang manajemen ASN. Tadi disampaikan bahwa di Kemenak Kota Jogja ini sudah WBPM ya? Sudah atau belum? Sudah, Bapak. BBK Sudah. dan BBBM, Pak. WBPM sudah ya? Sampun, Bapak. Ya, tapi kok masih terjadi ya ternyata pelaksanaan tugas dari KUA ini apa namanya dari penyuluh ini tidak sesuai dengan tusi atau tupoksinya gitu. Memang ada Dan dia, dua Pak, hal nih Bapak Ibu ya yang perlu diupdate ini. Ini cukup krusial khususnya bagi Bapak Ibu analis hukum ya atau analis perancang analis peraturan perundang-undangan ini bisa dikaji. Termasuk yang analis kepegawaian atau analis SDM ya. Tolong saya dikoreksi atau kalau ada informasi ini saya dibantu. Yang pertama sesuai dengan PMA terbaru tentang KUA ya. KUA itu sudah tidak di bawah Kementerian Agama kota atau kabupaten ya. Cek ya PMA terbaru tentang KUA. Jadi KUA itu sekarang adalah sebuah UPT. Nah, UPT itu di situ kedudukannya dia bertanggung jawabnya kepada Dirjen ya. Dalam hal ini Dirjen Bimas Islam yang itu di bawah dari Direktorat Pembinaan KUA, Bina KUA ya. Nah, cuman saya belum tahu apakah pegawai-pegawai dari KUA ini masih ngeling ke Kemenak kabupaten atau kota. Ini yang saya belum tahu ya. Karena ini PMA ini ditandatangani Oktober 2024. Jadi masih berlaku Bapak Ibu ya. Masih berlaku. Nah, ini sebenarnya udah say goodbye kepada kasih Bimas itu KUA sudah say goodbye kalau dalam hal ini. Udah nggak ada urusannya. Ya. Coba cek silahkan PMA KUA ya sebagai UPT. Nah, kembali ke tadi masalah penugasan ya. Ini juga dialami teman-teman di madrasah misalnya. Guru-guru itu ada yang sering dapat job ngajar di luar dari kompetensinya itu sering. Misalnya guru matematika suruh ngajar matematika suruh ngajar fisika mungkin ya atau suruh ngajar TIK gitu kan nyambi ya karena kekurangan personel katanya alasannya kekurangan SDM ini beberapa kali saya sampaikan ya kalau masalah seperti ini adalah masalah dari manajemen ya dari level manajerialnya itu kurang pas ya. Kurang pas karena apa terlepas dari itu tadi penyuluh itu terus dia bergerak sendiri melaksanakan tugas semau sendiri itu lain lagi tapi kan ada penugasan ya. Penugasan dari atas itu kan ada jadi seorang leader pimpinan itu ya dia yang mengendalikan memang kalau sampai ada seorang pimpinan yang terus dari sebuah perbuatan itu dia mengelak berarti itu dia tidak memiliki yang namanya responsibility ya tidak memiliki tanggung jawab karena pasti kita kan ada ada strukturnya ya udah jelas misalnya di Kemenak kota kabupaten ya nomor 1 orangnya siapa ya kepala Kemenaknya
Baru nanti di level bawahnya ada Kasupak TU, ada Kasi ya. Baru ke staf-stafnya, terus jabatan fungsional juga. Tapi penanggung jawab penuh itu manajerial di top manajemennya di kepala Kemenak gitu. Nah, kalau sampai ada pembagian tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi ya, itu harus diselidiki mulai dari penugasan tadi. Ya. Saya sewaktu dulu menjabat Kasupak TU ya, dan waktu saya di struktural itu setiap pegawai di mejanya itu saya printkan job desk-nya. Misalnya Mbak Fatimah, Prakom, ahli pertama. Job desk-nya saya suruh ngetik sendiri, terus di print. Kalau perlu di laminating, ya, ditempelkan di samping meja kerjanya. Ini loh kerjaan kamu itu ini. Itu kalau di swasta sudah terbiasa ya, seperti itu. Jadi bagaimana terbiasa dengan SOP, bagaimana terbiasa dengan tugas pokok dia itu wajibnya. Jadi kita kerja tiap hari itu nggak ngelambian. Ada target yang harus dipenuhi tiap hari. Nah, jadi tadi patut disinyalir dari sisi manajemen dulu gitu ya. Sisi manajemen dulu. Nah, ini tadi informasi tambahannya Mbak siapa yang ini penyuluh ini apakah dia itu selain yang ditugaskan itu dia bergerak sendiri atau bagaimana tadi penjelasannya? Apakah Bapak izin menjawab? Untuk itu sebenarnya apa yang sedang penyuluh itu lakukan itu tuh tidak dijelaskan secara detail Bapak. Cuma itu dari kabar yang saya dapat itu cuman kayak sesimpel misal ada meja rusak dia yang benerin, terus ada misal bola lampu mati terus dia yang benerin begitu. Terus sebenarnya saya tidak tahu apa kejadian yang sebenarnya dilihat oleh Itjen. Namun dari berita yang saya dengar, itu ngoten Bapak. Oh gitu ya. Jadi dia bekerja di luar dari tusinya dia gitu. Atas kemauan sendiri berarti Mbak. Untuk kemauan sendiri atau tidak niku saya juga cenderung belum tahu Ya, Bapak. itulah tadi makanya pentingnya kita melakukan tabayun juga ya, melihat bagaimana ya itu tadi keterkaitan tetap dengan pimpinannya, nggak bisa terus dia disalahkan sendiri itu kalau dirunut ya secara teori kepegawaian itu tetap harus dilihat pimpinannya juga ya minimal ya kasihnya gitu tapi ya kalau dalam hal ini karena dia di bawah kepala ya kepalanya gitu kan bagaimana menugaskan dia kok sampai ada anak buahnya yang benerin lampu gitu dibiarin maksudnya apa ya jadi kebiasaan gitu yang bukan kerjaan dia gitu apalagi nanti misalnya yang prakom nih Mbak Fatimah disuruh pimpinan misalnya Mbak Fatimah tolong dong benerin itu kipas angin di ruangan saya kan gitu atau benerin itu kulkas di ini saya ruangan saya kan itu kan udah nggak sesuai job desk-nya kalau diladeni terus ya kalau diladeni terus nanti akan menyimpang juga nah, jadi saya pikir itu ya perlu di cross check lagi penyebabnya dari mana dan tadi kembali kepada regulasi cek regulasi tentang KUA ya cek regulasi tentang penyuluh disandingkan jadi dia bisa ini atau enggak cocok atau enggak mungkin itu sedikit masukan dari saya ya kita berikan aplaus untuk kelompok kelompok satu ini kelompok satu ya baik selanjutnya kelompok 4 dapat dipresentasikan Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak izin share screen nih Pak. Apakah sudah terlihat jelas untuk share screen-nya? Masih ya, masih muter ya? Udah. Oh, baik Bapak, saya Risma Gunungji nanti di sini izin untuk mengawali presentasi dari untuk
tugas kelompok, identifikasi, dan deskripsi isu mengenai implementasi Smart ASN. Jadi, untuk Smart ASN merupakan konsep dan juga sistem platform digital yang bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara ASN yang memiliki kompetensi digital, berintegritas tinggi, adaptif, dan juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas di era serba teknologi. 4 pilar digital yang ada pada Smart ASN ini yaitu yang pertama adalah digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik, dan yang keempat digital safety. Walaupun transformasi digital terus berjalan, akan tetapi masih terdapat isu-isu yang harus diselesaikan dengan 4 pilar tersebut. Di sini kami kelompok 4 mengambil isu tentang rendahnya motivasi belajar siswa karena kurangnya penerapan pembelajaran bervariasi di MTSN 4 Brebes. Selanjutnya untuk deskripsi isu bisa dijelaskan oleh Mbak Sri Murni, saya persilahkan. Maaf Mbak, jadinya saya menjelaskan deskripsi isu. Izin melanjutkan. Jadi, motivasi adalah fondasi yang menopang seluruh proses pembelajaran. Tanpa motivasi, kegiatan belajar akan terasa seperti kewajiban yang membosankan. Sedangkan dengan motivasi, belajar menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan dan bermakna. Namun, pada prakteknya pembelajaran di MTS 4 Brebes, motivasi belajar siswa cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan siswa yang telat masuk kelas, tidak menyimak saat proses pembelajaran, banyaknya siswa beralasan untuk keluar kelas, dan masih banyak siswa yang bolos pada jam pembelajaran. Rendahnya motivasi belajar ini dapat dipicu karena kurangnya penerapan pembelajaran yang bervariasi. Guru seringkali menggunakan cara konvensional seperti ceramah dan pemberian tugas. Kondisi ini membuat pembelajaran terasa monoton, membosankan, dan tidak menarik perhatian siswa. Ketika siswa tidak menemukan keterkaitan atau keingintahuan dalam materi yang disampaikan, motivasi mereka untuk mengekspor dan memahami materi akan menurun drastis. Masalah ini bukan sebenarnya salah siswa, tetapi juga sebagai tanda bahwa cara mengajar perlu disesuaikan supaya lebih efektif dan menarik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yakni visual, auditory, ataupun kinestetik. Kurangnya variasi dalam metode pengajaran seperti penggunaan media interaktif, diskusi, atau proyek kelompok membuat sebagian besar siswa merasa kurang diperhatikan dalam proses belajar. Oleh karena itu, isu ini menjadi krusial untuk segera diatasi demi meningkatkan pembelajaran yang mampu menggugah motivasi belajar siswa. Selanjutnya, silahkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah strategi pemecahan isu. Yang pertama adalah A. Digital skill. Minimnya variasi dalam metode pembelajaran membuat guru cenderung menggunakan cara konvensional, sementara siswa sehari-hari sudah akrab dengan dunia digital. Ketidaksesuaian ini membuat siswa merasa pembelajaran tidak menarik dan kurang relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan digital skill dapat menjadi solusi. Digital skill mencakup kemampuan menggunakan perangkat, aplikasi, dan media digital untuk mendukung kegiatan belajar. Dengan membekali siswa keterampilan digital, pembelajaran dapat dikemas lebih kreatif, interaktif, dan variatif, sehingga mendorong motivasi belajar yang lebih tinggi. Penerapan digital skill dapat dilakukan melalui pelatihan sederhana, misalnya cara membuat presentasi interaktif, mengolah data menggunakan aplikasi, hingga membuat konten edukasi berupa video atau infografis. Guru juga dapat memanfaatkan berbagai platform seperti Google Workspace, Canva, Padlet, atau aplikasi kuis interaktif untuk melibatkan siswa secara langsung. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu menjadi kreator yang aktif dan produktif. Selain itu, penguasaan digital skill menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Mereka merasa memiliki kemampuan yang baru yang berguna, baik dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, variatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, motivasi belajar siswa meningkat karena pembelajaran tidak lagi monoton, melainkan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan menantang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain.
Baik, mohon izin melanjutkan. Yang kedua, kemudian ada digital culture. Digital culture berarti membangun kebiasaan positif dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Dengan menumbuhkan budaya digital di sekolah, siswa terbiasa memanfaatkan perangkat dan aplikasi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai sarana belajar yang kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Digital culture dapat diwujudkan melalui pembiasaan penggunaan platform pembelajaran daring, kegiatan kolaborasi berbasis teknologi, serta terintegrasi media digital interaktif dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, guru membiasakan siswa mengerjakan tugas melalui Google Classroom, membuat proyek kelompok, kemudian menggunakan Canva atau Padlet, serta mengikuti kuis interaktif dengan Kahoot atau Whiteground. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Digital culture juga melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta adaptif terhadap teknologi. Ketika siswa terbiasa dengan digital culture yang positif, mereka akan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran karena merasa proses belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini secara langsung meningkatkan motivasi belajar sekaligus mempersiapkan siswa menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih, monggo untuk teman yang lain akan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Strategi pemecahan isu yang ketiga adalah digital ethic. Digital ethic mengajarkan siswa untuk bisa bersikap bertanggung jawab, sopan, dan menghargai hak orang lain dalam dunia maya. Dengan membiasakan etika digital, siswa dapat menggunakan media pembelajaran online secara sehat, misalnya dengan mengutip sumber secara benar, berkomunikasi santun dalam forum daring, serta tidak melakukan plagiarisme saat mengerjakan tugas berbasis teknologi. Dalam konteks isu yang ada, di mana siswa menunjukkan gejala pasif dan menghindar dari pembelajaran, penanaman etika digital berfungsi untuk mengubah dinamika kelas dari yang hanya sekedar kewajiban menjadi kelompok belajar yang saling menghargai. Dengan menyusun kesepakatan kelas digital, guru dan siswa bersama-sama menyusun kesepakatan digital atau digital agreement tentang etika pembelajaran daring atau hybrid. Misalnya tidak mencontek saat kuis online, menghargai karya teman dengan tidak menjiplak dan menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi. Guru tidak hanya menetapkan aturan, tapi juga membangun kontrak sosial dengan siswa terhadap kejujuran. Ketika mereka merasa dihargai dan memiliki kendali, motivasi mereka akan tumbuh karena mereka tidak lagi merasa seperti hanya diberi perintah, tapi mereka merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama, yaitu belajar dengan nyaman dan saling mendukung. Dengan demikian, digital ethic menjadi solusi penting untuk meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa terbiasa menggunakan teknologi secara etis, proses pembelajaran akan berlangsung lebih tertib, bervariasi, dan menyenangkan. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi karena merasa dihargai, dilibatkan, dan diarahkan untuk menjadi generasi cerdas serta beretika di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Silakan. Saya lanjutkan. Selanjutnya, strategi digital safety. Penerapan digital safety dapat dijadikan solusi dengan membekali siswa dan guru mengenai keamanan digital, sehingga proses pembelajaran berbasis teknologi dapat dilakukan secara lebih aman, menarik, dan bervariasi. Penerapan digital safety mencakup edukasi tentang cara menjaga keamanan akun, melindungi data pribadi, serta menggunakan aplikasi pembelajaran yang aman dan ramah anak. Selain itu, adanya aturan etika penggunaan gawai di kelas membantu siswa lebih disiplin dan fokus pada kegiatan belajar. Guru juga dapat mengintegrasikan digital safety dalam setiap variasi pembelajaran, misalnya saat menggunakan media interaktif seperti Quizzes, Kahoot, atau Google Classroom. Dengan rasa aman dan terlindungi, siswa akan lebih percaya diri, berani mencoba hal baru, dan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran digital.
Dengan demikian, penerapan digital safety bukan hanya melindungi siswa dari risiko dunia maya, tetapi juga menjadi landasan penting untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bervariasi dan menyenangkan. Dampaknya, motivasi belajar siswa akan meningkat karena mereka merasa pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok ini. Halo? Ya. Udah ya? Sudah selesai? Nggak ada tambahan lagi? Ya. Halo? Sudah selesai, Pak. Ya. Tadi temanya tentang apa tadi? Pembuatan apa? Halo? Motivasi belajar siswa. Pembuatan apa tadi, Mbak? Pembelajaran bervariasi, Pak, untuk meningkatkan Pembelajaran motivasi belajar bervariasi. siswa. Ya, jadi ini tema umum ya. Tema umum yang sekarang ini zamannya itu udah dari, ya sebenarnya udah mulai beberapa dekade yang lalu. Pembelajaran itu harus berbasis pada student ya. Student oriented ya, modelnya kan gitu. Bukan kayak zaman dulu itu berpusat pada guru ya. Memang pada tataran tertentu pembelajaran model dulu itu juga bagus sebenarnya. Misalnya ya khususnya level dasar sih ya. Kalau udah level menengah itu memang MTS, MA itu memang harus interaktif ya gitu. Itu penting dan itu memang menuntut skill dari para gurunya. Para gurunya itu harus menguasai teknologi informasi untuk saat sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian kalau ada kendala-kendala terkait dengan apa SDM guru ya. Nah, ini tentunya yang kalian maksud ini kan saya tahu. Tentunya produk lama toh. Pasti guru-guru yang udah zaman old ya, tentunya kan gitu. Kita nggak akan bahas. Tentunya kalian ini kan pasti tahu lah kalau masalah IT ya. Nah, yang menjadi problem ini saya tahu pasti yang generasi old gitu kan. Nah, solusinya apa gitu kan? Itu memang udah nggak ada inian lain, nggak ada apa namanya alternatif yang lain. Mm-mm. Alternatif yang lain yang apa namanya eh, harus diselesaikan ya melalui yang namanya apa Bapak Ibu ya melalui kalau saya selalu menyarankan itu yang harus sabar gitu Bapak Ibu harus sabar jadi eh, mengajari mereka kalau itu nggak bisa dipaksakan juga kalau misalnya ada guru yang udah sepuh apalagi mau pensiun ya nggak bisa kita maksakan dia pakai teknologi media pembelajaran nggak bakalan Bapak Ibu nggak bakalan jadi itu omong kosong kalau Bapak Ibu itu memang orang yang telaten banget ya orang anaknya sendiri aja belum tentu bisa ngajarin kok sampai dia bisa banget tuh saya nggak yakin ya ada beberapa yang memang tipe pembelajar guru-guru itu bagus ya mampu nanti tapi secara umum ya kita harus sabar dan mungkin kita alihkan untuk teknik pembelajaran yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya tambahkan ya. Secara umum kita harus membantu ya, membantu para generasi old itu yang memang ya masih cukup gaptek lah boleh dikatakan seperti itu. Gitu ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang ketiga ini, keempat ya, keempat ya. Yang berikutnya kelompok yang terakhir silahkan dipresentasikan. Iya, saya izin untuk share screen ya, Pak.
Baik, mohon konfirmasinya apakah sudah muncul di layar Rois dan teman-teman? Sudah, Mas. Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rois dan teman-teman, termasuk Pak Wildan dan panitia lainnya. Di sini saya Morgan Beruntuko. Saya hanya akan menjadi operator screen share atau share screen, yang mana nanti akan diambil alih oleh Mas Zaki sebagai penyampai atau presenter utama dalam kesempatan presentasi pada siang hari ini untuk dari kelompok 3. Di sini sebelum saya memberikan waktunya pada Mas Zaki, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa judul analisis isu yang kami ambil yaitu pelanggaran akuntabilitas dalam manajemen ASN, studi kasus penyalahgunaan akun absensi di Madrasah Negeri di Wonogiri. Oke, untuk anggota kelompok 3, di sini ada 10 orang, sama seperti yang lain juga, yang dimulai dari Mbak Husnul, Mbak Disnawati, Mbak Marwa, Mas Maul, saya sendiri, kemudian Mbak Maulina, kemudian ada Mas Zakri, kemudian Mas Muiz, Mas Noval, dan Mbak Nurul Afifah. Oke, untuk awalan seperti itu. Untuk kemudian selanjutnya saya berikan pada Mas Zaki. Monggo Mas Zaki. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendahuluan, pertama-tama latar belakang kelompok 3 untuk mengangkat terkait dengan isu penyalahgunaan absensi atau akun pusaka yang bisa kita tahu kalau di Kemenak menggunakan akun pusaka, dikarenakan adanya sebuah perilaku menyimpang yang ditemukan ketika kami di Kabupaten Wonogiri di unit kepegawaian itu melakukan moneh atau monitoring dan evaluasi di salah satu madrasah di Wonogiri. Di sana ternyata ketika saya lihat di jam-jam krusial, jam-jam 1, jam 2 itu ternyata tidak ada guru sama sekali di tempatnya. Hal ini ternyata saya usut kembali, ternyata ada penjaga sekolah yang sudah kong kali kong dengan beberapa ASN. Akhirnya mereka ini tidak, istilahnya absen pulang, diabsenkan oleh penjaga sekolah tersebut. Ini terkait dengan masalah utama yang kita angkat. Berdasarkan hasil investigasi permasalahan di lingkungan instansi pendidikan tersebut, ditemukan adanya penyalahgunaan akun guru oleh penjaga sekolah. Jadi penjaga sekolah ini yang menjadi backingan ketika guru-guru misalnya ada yang terlambat atau ingin pulang sebelum waktunya, apalagi jam-jam krusial tersebut, akhirnya penjaga sekolah ini mempunyai, kita telusuri mempunyai akun-akun dari guru-guru tersebut. Analisis faktor penyebab masalah. Pelanggaran akuntabilitas dalam manajemen ASN ini melalui praktik titip absen di sekolah pada dasarnya berakar dari lemahnya integritas individu serta rendahnya kesadaran etika profesi sebagai aparatur negara. Selain itu, mungkin masih kurangnya pengawasan dari kantor Kemenak Wonogiri terkait dengan absensi, terkait dengan pengawasan absensi, sehingga perlu adanya pengawasan dan kontrol internal turut memperkuat maraknya penyalahgunaan akun absensi. Selanjutnya, Mas. Solusi yang kita berikan untuk jangka pendek untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan akun absensi, pertama, madrasah perlu menggunakan pengamanan akun absensi untuk mengganti seluruh password guru dan melarang pemberian akses pada pihak non-ASN. Ini sebenarnya sudah beberapa kali sudah mulai digerakkan di Kabupaten Wonogiri, yaitu ada namanya sidak. Kita selalu memberikan himbauan agar ASN tidak sama sekali memberikan akses pusaka kepada rekan kerja atau orang lain, sehingga bisa jujur atau bisa berintegritas, bisa benar-benar absen dan hadir sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, pengawasan harian harus diperketat melalui apel pagi dan sore serta pengecekan silang kehadiran. Bisa ketika apel bisa diupload dan diberikan laporannya
sehingga itu bisa terlihat foto-foto pegawainya apakah sudah lengkap atau belum. Ketiga, diperlukan tindakan tegas berupa teguran lisan atau tertulis kepada guru yang menitipkan absen. Kalau di dalam Undang-Undang ASN sudah jelas ada beberapa HUDIS atau hukuman disiplin yang sudah berlaku. Selanjutnya untuk solusi jangka panjang, gagasan solusi jangka panjang adalah terkait dengan absen pusakanya itu. Kita harus bisa absen pusaka itu benar-benar hanya bisa digunakan dalam satu HP, satu akun satu HP, atau bisa dengan sidik jari, atau bisa dengan wajah. Sehingga kembali lagi sebenarnya sudah baik yang awal, sidik jari di madrasah atau sidik jari di kantor itu sudah lumayan baik, karena sidik jari nggak bisa kita bawa, nggak bisa kirimin teman. Tapi karena adanya pusaka ini sepertinya agak berkurang karena absen itu tinggal sebenarnya bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa absen itu absen digital secara biometrik, yaitu dengan menggunakan sidik jari atau wajah. Integrasi isu dengan manajemen ASN, kasus penyalahgunaan akun ASN di sekolah ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam manajemen aparatur sipil negara, khususnya terkait dengan akuntabilitas, integritas, pengawasan, pilihan kerja, dan perencanaan. Fenomena penyalahgunaan akun ASN ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme kontrol internal serta penerapan teknologi canggih sehingga data kehadiran yang menjadi dasar penilaian kerja, distribusi, tunjangan promosi, dan perencanaan SDM dapat tercatat secara akurat, transparan, dan adil. Selanjutnya, kesimpulan, kasus penyalahgunaan akun absensi di MTS Wonogiri menunjukkan bahwa pelanggaran akuntabilitas ASN masih terjadi akibat lemahnya integrasi individu, rendahnya kesadaran etika profesi sebagai ASN, serta minimnya pengawasan dan kontrol internal. Fenomena ini menegaskan bahwa adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi prinsip manajemen ASN, khususnya terkait dengan disiplin kehadiran. Untuk mengatasinya, seperti yang saya sebutkan, diperlukan langkah pembenahan, yaitu dengan dua pendekatan. Pertama, solusi jangka pendek berupa penegakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku. Kedua, solusi jangka panjang yaitu digitalisasi ASN berbasis biometrik, penguatan sistem pengawasan, serta audit internal berkelanjutan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi silakan. Berapa ini? Terakhir ya. Sudah memaparkan. Ya, ini udah kedengeran nggak nih? Sudah. Kedengeran nggak? Izin saya, silakan. Halo? Silakan, Mbak. Kedengeran nggak? Sudah terdengar. Kedengeran, Dengar Mbak. ya? Takutnya nggak, ini kan saya pakai headset ya. Oke. Tadi yang di kelompok ini mengangkat dari mana ini, Mas? Barusan? Dari madrasah di Wonogiri, Pak. Iya, Pak? Di MTS Wonogiri? Iya. Ya. Di sini Pak, di salah satu madrasah Apa sanawiyah tadi yang negeri di Wonogiri, Pak. halo? Yang apa namanya? Yang slide yang barusan itu dikasih lihat, Mas. Di share-sharein ulang, Pak. Yang apa? Yang terakhir barusan yang apa namanya? Yang di bagian solusi itu. Jadi saya pas mau buka udah ketutup, Pak. Nah ini. Ya. Oke. Jadi di sini disampaikan ada solusi ya. Solusi Oke, lanjut aja, Mbak. jangka Mas, panjang ya, dan di slideshow ya. Dan solusi jangka pendek gitu ya. Nah ini kalau terkait dengan absensi ya. Jadi misalnya penjaga sekolah ini apa namanya
apa namanya dititipkan atau bagaimana ini Mas Iya, Maulana istilahnya ya? ingin menjawab Pak. Silakan dipresentasikan, Mas. Dijaga Ya. gini kok Pak. Kalau terlambat sudah nggak nyampe waktunya akhirnya diminta penjaga sekolah untuk absen. Oh gitu ya. Atau Ya. kalau mau pulang sebelum waktunya nanti nitip ke penjaga. Itu guru-gurunya rumahnya jauh atau bagaimana? Pegawainya itu rumahnya jauh Mas. Kalau rata-rata ada yang jauh, ada yang berbeda-beda Pak. Ada yang jauh, ada yang dekat doang. Kalau yang dekat kayaknya Oke, ya intinya ini terkait absensi atau presensi kehadiran. Nah, kalau kita bicara kinerja, sebenarnya hal seperti ini sudah ditinggalkan jauh-jauh, Bapak Ibu yang lain. Karena kalau kita bicara kinerja, itu kedepannya juga BKN ini sudah tidak akan memperhitungkan paling utama itu dari sisi kehadiran. Ya. Jadi nanti akan dibikin model kinerja itu dari pendekatan target. Pendekatannya target. Nah, dan nanti namanya FWA, Flexible Working Arrangement. Jadi pekerja itu nanti akan cenderung fleksibel dimanapun ada. Jadi yang gini-gini ini nanti akan segera ditinggalkan. Prinsipnya itu orang bisa nggak masuk atau nggak kantor gitu kan, tetapi nanti target dari pekerjaan itu adalah tercapai. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan guru, ya memang guru ini dia kan ada tugasnya kalau pagi. Misalnya pembiasaan sebagai guru piket. Nah, karena dia terikat dengan itu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diatur itu paling fundamental adalah penugasan tadi itu. Ada penugasan dan ada reward and punishment. Gitu. Kalau yang sudah menerapkan FWA itu kalau kinerjanya tidak tercapai, dia tunjangan itu dipotong. Ya, bukan karena terlambat absennya, enggak. Terlambat absensi dipotong bukan. Jadi yang sekarang ini terjadi di Kemenak ini memang namanya adalah bukan tunjangan kinerja, tetapi tunjangan kehadiran. Ini sebenarnya kritik ya begitu sama. Karena kita dipotong itu dari apa? Dari terlambat atau nggak masuk sekarang. Tapi kalau kinerja kita nggak nyampe target, nggak diapa-apain. Ya, Bapak Ibu cuma absen toh sampai kantor nonton YouTube dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang pun nggak masalah. Yang penting udah absen, gitu ya. Nah, memang ini diperlukan cara pandang kinerja itu ya harusnya posisi kinerja, bukan tunjangan kehadiran. Gitu, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut terkait masalah-masalah ini, kedisiplinan dalam jangka pendek ini ya bisa dikasih pembinaan. Karena kadang-kadang guru itu tidak bisa, Bapak Ibu. Guru itu kadang ada problem tertentu ya. Maksudnya gini, dulu saya sempat kunjungan ke Blora, yang dari Blora. Di sana dulu saya ketemu kepala Kemenaknya, gitu kan. Terus ketemu pengawas, itu guru itu ternyata ada masalah di rumah, jadi dia datangnya suka terlambat. Artinya suka ada sesuatu yang kita nggak tahu. Pernah lihat ya kemarin videonya yang ya video apa yang di Thailand apa di Cina ya, yang anak berangkat sekolah itu berangkat sekolah kan terlambat, terus tuh anak cewek perempuan ya, anak SD lah misalnya, itu tiap sampai sekolah
gurunya itu menghukum bukunya tangannya dipukul pakai kayu karena kan terlambat. Nah, setiap hari begitu terlambat. Nah, ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi Bapak Ibu, dia itu kalau mau berangkat sekolah masakin dulu buat orang tuanya, gitu kan? Masakin orang tuanya, terus ngasih makan buat orang yang suka bersih-bersih di jalan. Sampai di sekolah itu dia terlambat. Nah, suatu waktu gurunya kan tahu hal itu, gurunya mengetahui itu, akhirnya begitu anak itu sampai di kelas, di depan kelas itu dia udah nyiapkan tangannya untuk dipukul sama guru itu. Nah terus ini apa yang mengharukan di situ, gurunya nyuruh anak-anak yang lain berdiri. Nah terus apa kayunya itu dikasih ke anak kecil, tapi gurunya gantian. Jadi gurunya yang gantian, tangannya dikasih ke anak itu untuk dipukul. Tapi anak itu enggak. Nah itu ada kadang sesuatu cerita ya dari masalah seseorang. Yang ini harus dipelajari lebih lanjut. Kita jangan hitam putih dan kacamata kuda. Melihat seseorang, wah kamu kok terlambat terus. Kamu kok apa ini suka mungkin nggak kelihatan di kantor. Bagaimana? Nah jangan. Kita harus ada sisi kebijaksanaan. Kadang ya orang itu masalahnya juga macam-macam. Kadang seperti itu. Ya mungkin itu aja beberapa pesan moral ya khususnya dari saya terkait kinerja dan kehadiran sesuatu hal yang memang itu berbeda dan kita harus hati-hati menyikapinya. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu berkinerja ya. Bagaimanapun kondisinya dan juga secara kedisiplinan juga tetap menjaga gitu. Jadi kalau kerja memang harus masuk 7:30 ya masuk gitu. Tetapi juga kinerjanya dicapai. Gitu ya. Terima kasih. Saya berikan aplaus untuk kelompok yang terakhir ini. Luar biasa ya. Oke. Berikutnya kita satu lagi ya presentasi, tetapi yang untuk tugas makalah ya. Tugas makalah ini akan saya pilih satu orang aja ya. Satu orang ini sebaiknya siapa ya kira-kira? Ada yang ini nggak? Ada yang mau sukarelawan nggak? Atau yang huruf depannya R ya? Saya. Ada nggak? Mbak Regina. Ya. Atau Mbak Risma. Bagusnya Mbak Risma atau Mbak Regina? Ini karena Mbak Regina ini Regina Rusna. Kalau Rusna Ambon. Berarti Mbak ini aja. Mbak Risma aja. Jalan dulu. Akalanya ya Mbak ya. Jalan dulu. Baik Bapak, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, tapi di belakangnya kayak ada orang ngobrol. Gini Pak, saya Risma Gunungin nanti izin mempresentasikan terkait makalah pada tugas Wall of Government kemarin. Sebentar Pak, saya izin share screen. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas Bapak dan teman-teman semua? Sedang proses Mbak di saya. Masih muter. Masih muter ya Mbak? Sekarang sudah. Ini udah. Baik, saya Risma Gunungin nanti. Di sini saya izin mempresentasikan terkait makalah kecil-kecilan gitu Pak, karena sangat singkat berisi terkait tentang pendahuluan, implementasi dan juga penutup. Baik, sebelumnya saya dari Jabatan atau Formasi Analis Anggaran
Di sini untuk yang pertama adalah pendahuluan. Jadi World of Government adalah pendekatan kolaboratif yang mengedepankan sinergi antar institusi pemerintah untuk merespon tantangan publik secara terpadu. Berbeda dengan praktik sektoral yang bekerja dalam batasan tugas masing-masing, WOG mendorong integrasi kebijakan, data, dan sumber daya dari berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Konsep World of Government muncul sebagai pendekatan terpadu untuk memastikan seluruh elemen pemerintah bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama. Implementasi World of Government ini sangat relevan dalam tugas analis anggaran yang berperan penting dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran negara. Selanjutnya adalah implementasi World of Government pada tugas analis anggaran. Yang pertama adalah perencanaan anggaran terpadu. Dalam World of Government, analis anggaran harus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana anggaran yang saling melengkapi dan mendukung program nasional secara menyeluruh. Lanjut yang kedua yaitu implementasi pengawasan dan evaluasi kolaboratif. Implementasi World of Government mengharuskan analis anggaran berkolaborasi lintas unit untuk mengawasi pelaksanaan anggaran serta mengevaluasi capaian kerja secara komprehensif sehingga meminimalisasi duplikasi dan pemborosan. Yang ketiga adalah pemanfaatan data dan informasi terpadu. World of Government mendorong pemanfaatan sistem informasi manajemen anggaran yang terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh dan real time, sehingga analis anggaran dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang valid dan akurat. Lanjut penutup, implementasi World of Government pada tugas analis anggaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran pemerintah secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan pendekatan ini diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Risma. Anggum siapa? Risma Anggun Kinanti Pak. Silakan dimulai, Mbak. Silakan dia. Mulai, Mbak. Jadi Pak, singkatannya apa? RA apa? RA apa? RAK, gitu Pak. Rancangan anggaran dan RAK ya. Rancangan anggaran. Ya, RAK, RKL. Kalau pusat RKL, dana kerja anggaran. Semuanya, perkenalkan kami dari Mbak Risma, nanti kalau sudah menjadi PNS penuh ya, menjadi seorang analis anggaran, itu kolaboratif itu sangat perlu ya, sangat penting. Dulu saya awalnya di perencanaan juga waktu staff ya, itu saya di perencanaan dan di situ betapa analis anggaran ini sangat penting, sentral perannya. Selalu saya tekankan begini kepada teman-teman yang berurusan dengan anggaran, itu jadilah seseorang yang solutif dan amanah. Amanah itu apa? Yang pertama, anggaran itu bukan punya dia. Sebuah anggaran yang diutak-utik itu ya, bukan punya dia, bukan punya orang tuanya dia, bukan punya mbahnya dia. Anggaran ini adalah uang rakyat, ya, uang negara, uang dari hasil pajak rakyat, ya. Dan bukan uang milik pribadi si analis anggaran. Ya. Nah, kenapa saya tekankan begitu? Jadi dia harus bisa menjadi orang yang solutif untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai kinerjanya. Sering banyak terjadi itu, Mbak Risma, ya, dengan dalih berdasarkan peraturan ini, berdasarkan SPN, berdasarkan peraturan ONO dan ini dan itu, ini Anda tidak bisa dibayarkan. Misalnya seperti itu. Ya, dulu saya prinsip begini, waktu saya menjabat, apapun yang bisa dibiayai negara, kalau memang itu dia bekerja untuk negara, saya harus bayar. Dan prinsipnya adalah
bayarkan sebelum keringatnya kering. Ya, jadi prinsip di penganggaran itu harus cerdas seperti itu. Jangan kita ini malah sebagai orang yang di bagian penganggaran itu mempersulit. Ya, misalnya, lo kadang ada loh dulu itu orang sudah dinas keluar duit pribadi dulu, sampai saatnya untuk dicairkan ternyata tidak tersedia di anggaran, belum direvisi misalnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bapak Ibu itu udah nggak zamannya lah, ini kan 2025. Ya. Nggak mungkin kalau negara nyuruh kita itu membayari negara pakai uang pribadi, nggak mungkin. Yang ada ya kita difasilitasi oleh negara. Gitu ya. Apalagi kita bekerja dengan baik misalnya. Nah, itu yang pertama Mbak Risma. Dari sisi itu wall of government jangan dijadikan peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan atau PMK ya, itu menjadi dalih untuk kita selalu memenggal dan memenggak beberapa anggaran yang mau digunakan, akhirnya tidak bisa dipakai misalnya gitu ya. Dengan dalih ini peraturan Menteri Keuangan nggak bisa gitu kan, peraturan Menteri Keuangan nggak bisa ya, jadi harus apa namanya, harus berdasarkan ini gitu, tapi nggak solutif gitu ya, nggak solutif gitu loh, kita nggak memberikan solusi bagaimana baiknya. Nah, jadi harus punya skill untuk mengalihkan Mbak Risma. Skillnya itu adalah mengalihkan yang sesuai tetap dengan peraturan perundangan, tetapi itu juga memberikan solusi bagi sebuah kebutuhan anggaran gitu ya. Kebutuhan anggaran. Harus berani. Dulu saya waktu zaman masih menjabat ya, saya sampaikan ke staf kepimpinan juga, ada sebuah honor yang itu waktu itu hampir tidak bisa dibayarkan. Kan kasihan orang udah kerja, tapi dia honornya nggak bisa cair karena anggarannya belum direvisi ya, segala macam hal. Saya sampaikan begini, udah ini tolong dibayarkan, pakai anggaran akunnya ini, nanti direvisi, caranya begini, saya yang menanggung kalau ada audit. Gitu. Jadi kalau sebagai pimpinan kita harus berani. Dan benar waktu itu ada audit BPK, saya yang langsung suruh ketemu saya. Auditor BPK-nya langsung suruh ketemu saya. Malah nggak berani, Pak saya sama staf Bapak aja. Jadi disitulah pentingnya kita ini, kalau berdasarkan peraturan kita pasti benar dan kita nggak takut. Ya, apapun itu, kebijakan itu kita harus berani mengambil risiko. Nah itulah Bapak Ibu ya, gambaran bagaimana kita juga bisa luas di dalam menjadi birokrat ini, harus luas. Tujuan utamanya melayani masyarakat dengan baik. Ya, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kita pada hari ini ya. Tadi sudah dikasih batasan sama Mas Wildan untuk jangan lama-lama ya, kita cukupkan untuk pertemuan kita dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Rois, terima kasih untuk materi pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu, angkatan 60 untuk agenda selanjutnya seperti yang sudah diinfo di grup ya, berarti nanti jam kelompok 2 jam 15.30 masuk, kelompok 3 jam 16, kelompok 4 tadi sudah jam 10:10. Oke, baik, untuk pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu bisa istirahat dulu, nanti
Untuk pembimbingan, silakan masuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mohon hadir 10 menit sebelum pelaksanaan pembimbingan. Oke. Gitu ya, mungkin dari Mas Wildan atau Mbak Afi ada yang ingin disampaikan? Saya mau bertanya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, silakan bisa live Zoom. Kemudian nanti bisa masuk kembali sesuai dengan jadwal pembimbingan 10 menit sebelum pembimbingan dimulai. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.